Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 5, materi yang kelima. Materi hari ini tentang Raja Salomo yang bijaksana. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebijaksanaan yang berasal daripadamu, sehingga kami dapat bersikap dan bertindak bijaksana demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, materi kita hari ini tentang Raja Salomo yang bijaksana. Sebelum kita berjalan jauh memperdalam tentang Raja Salomo yang bijaksana, Pak Wana akan menyampaikan arti bijaksana. Bisa ditulis di bukunya masing-masing dulu. Ya, bijaksana adalah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, serta menjalankan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, anak-anak bisa mengulang-ulang apa yang Pak Wana sampaikan itu tadi, serta ditulis di bukunya masing-masing. Gitu ya, kita lanjutkan. Ada satu kisah semut dan belalang untuk mendalami apa yang Pak Wana sampaikan hari ini. Pak Wana akan bacakan. Pada musim panas, sinar mentari sangat terik dan langit membiru sangat cerah. Di sana-sini bunga bermekaran. Demikian buah-buahan yang masak di pohonnya nampak ranum dan lezat menggoda selera. Suasana indah tersebut membuat belalang sangat gembira dan terlena dengan keadaan. Setiap hari dari pagi, siang hingga senja ia bernyanyi, bermain dan bersenang-senang. Maka ia pun heran dengan semut yang nampak sibuk dan bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumahnya. Belalang pun bertanya penuh keheranan, "Hai semut, mengapa kamu tidak bersenang-senang seperti aku? Ayolah bermain dan bergembira, mumpung cuaca cerah dan indah. Ayo kita bersukaria bersama." Tetapi semut berpikir sebaliknya. Dia sibuk menyimpan makanan untuk persediaan pada musim dingin yang segera tiba. Semut terus bekerja tanpa tergoda ajakan belalang. Belalang pun mengejek semut. "Ah, dasar semut tolol, cuaca cerah begini malah sibuk sendiri." Karena ajakannya tidak ditanggapi oleh semut, maka belalang memilih bermain sendirian di pohon jambu. Tidak lama kemudian musim dingin pun tiba. Udara dingin terasa menusuk tulang. Di mana-mana turun salju menutupi jalanan, pepohonan dan rerumputan. Belalang tersiksa karena kemanapun ia pergi tidak ada makanan yang tersedia. Dengan terpaksa ia pun mendatangi semut sambil memohon, "Hai semut sahabatku, berilah aku sedikit makananmu karena aku sangat kelaparan." Tetapi semut menjawab, "Maaf, persediaan makananku harus cukup sampai musim dingin berakhir." Belalang pun agak memaksa, "Tetapi kamu kan memiliki banyak makanan," kata belalang sambil melihat sekeliling rumah semut, di mana persediaan makanan nampak bertumpuk tertata rapi. Semut pun menjawab dingin, "Memang, karena aku tidak mau menanggung risiko kekurangan makanan. Tidak seperti kamu yang selalu memboroskan waktu sepanjang musim panas, maka kamu pun harus menanggung akibatnya." Anak-anak yang terkasih, di dalam cerita semut dan belalang, semut bukan tidak menikmati musim panas, tetapi sebaliknya. Semut menggunakan musim panas sebagai masa untuk bekerja mengumpulkan dan menyimpan makanan. Hal itu ia lakukan karena belajar dari pengalaman, sehingga ia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal ini, tindakan semut disebut satu tindakan yang bijaksana. Anak-anakku yang terkasih, sikap bijaksana adalah sikap dan keputusan yang didasarkan pada pengalaman untuk dapat melangkah ke masa yang akan datang.
Cerita sederhana tersebut mengajarkan bahwa sikap bijaksana diperlukan dalam kehidupan bersama. Para pemimpin hendaknya memiliki sikap dan bertindak bijaksana sehingga rakyat bisa memperoleh kesejahteraan bersama. Anak-anakku yang terkasih, contoh pemimpin yang adil dan bijaksana yang akan kita pelajari hari ini dapat kita baca dalam kitab suci, yaitu Kisah Raja Salomo. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita baca kebijaksanaan Salomo di kitab suci 1 Raja-Raja. Jadi anak-anak siapkan kitab sucinya, kitab suci Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ayo. Kalau 1 Raja-Raja itu, oke, pintar. Jadi dibuka langsung kitab suci Perjanjian Lama, gitu ya. Kita akan bersama-sama membaca, anak-anak membaca di kitab sucinya, saya akan bacakan untuk anak-anak juga ya. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tahta kerajaan Israel. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Sabda Tuhan kepadanya, mintalah apa yang engkau kehendaki. Jawab Salomo, ya Tuhan, engkau telah menjadikan hambamu ini raja. Aku masih muda dan tidak tahu seluk-beluk perkara. Lagi pula rakyatmu banyak sekali jumlahnya. Maka karuniakanlah hambamu ini hati yang bijaksana, supaya dapat memerintah umatmu. Tuhan bersabda kepadanya, oleh karena engkau meminta hati yang bijaksana dan tidak menghendaki kekayaan dan umur panjang, maka akan kuberikan kepadamu kebijaksanaan seperti belum pernah ada sebelum engkau atau sesudah engkau. Tambahan pula kuberikan kepadamu umur yang panjang. Tak lama kemudian datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Yang pertama berkata kepadanya, ya Tuanku, aku dan perempuan ini tinggal bersama dalam satu rumah. Aku melahirkan anak. Pada waktu ia di rumah itu, 3 hari kemudian perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang bersama-sama kami di dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena tertindih waktu perempuan ini tidur. Di tengah malam ia bangun, diambilnya anakku dari sisiku dan anakku digantinya dengan anaknya yang sudah meninggal. Tadi pagi ketika saya bangun dan memeriksa anak yang telah mati dengan teliti, ternyata bukan dia anak yang kulahirkan. Tetapi perempuan yang lain berkata, bukan, anakku masih hidup. Anak perempuan itu yang telah mati. Keduanya bertengkar sengit di depan Raja Salomo. Maka Raja Salomo berkata kepada prajurit, ambilkan pedang dan belahlah anak yang masih hidup menjadi 2 bagian. Separuhnya diberikan kepada perempuan ini, sebagian lain diberikan kepada perempuan itu. Mendengar keputusan raja, perempuan yang anaknya masih hidup berkata, saya memohon ya Tuanku, berikanlah anak yang masih hidup kepada perempuan itu, jangan membunuhnya. Tetapi perempuan yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, maka lebih baik belahlah anak itu. Mendengar itu, maka Raja Salomo memutuskan, berikanlah anak yang masih hidup itu kepada perempuan yang menyayangi nyawa anak itu, karena dialah ibunya yang benar. Seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Allah pada Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Jadi kisahnya ada di dalam gambar yang Pak Wana sudah tampilkan di situ. Baik, anak-anak yang terkasih, dari kisah Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Jadi dia tidak minta kekayaan, tidak minta umur yang panjang, tetapi dia minta hati yang bijaksana. Kenapa? Karena ia menyadari bahwa ia masih muda dan harus berhadapan dengan banyak perkara dari rakyatnya. Maka dia tidak meminta kemuliaan, dia tidak meminta kekayaan. Sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Raja yang bijaksana akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Keadilan pun akan diperoleh apabila keluhan orang didengar dengan hati.
Raja Salomo langsung tahu siapa pemilik anak yang masih hidup itu, karena ibu yang sesungguhnya tidak akan sampai hati membiarkan anaknya dibunuh. Maka keputusan Raja Salomo dinilai adil. Hukum tertulis di negeri kita masih sering direkayasa, maka seringkali orang yang bersalah dibenarkan dan orang benar disalahkan serta dipenjarakan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap bijaksana hendaknya dimiliki oleh para pemimpin sehingga seluruh rakyat memperoleh keadilan. Selain itu, sikap bijaksana juga harus kita miliki. Jadi harus Pak Wana miliki, harus anak-anak miliki. Nah, untuk anak-anak bagaimana contoh kecilnya untuk bersikap bijaksana? Jadi ketika waktunya belajar, anak-anak ya belajar. Apalagi di zaman seperti ini banyak godaan yang muncul. Kita belajar menggunakan alat komunikasi ataupun HP. Nah, kalau seperti itu harusnya ketika belajar ya kita fokus. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sembari belajar itu juga melakukan aktivitas yang lain? Misalnya membuka YouTube, tetapi bukan materi pembelajaran ini. Nah, ya siapa? Ini sudah mulai ada yang tersenyum-senyum gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita sudah diajarkan tentang kebijaksanaan. Maka mulai hari ini dan seterusnya kita harus menjadi pribadi yang bijaksana. Baik, demikian pelajaran agama hari ini. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Anak-anak saya beri kesempatan untuk berdoa di dalam hatinya masing-masing. Mohonkan kepada Tuhan supaya kita semua diberikan kebijaksanaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian pelajaran agama hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.